Halo semua, perkenalkan saya Florence Gomang, guru kelas 6 SD di SD Kristen Citra Bangsa Mandiri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di video ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan pada pembelajaran tatap muka terbatas di bulan Maret 2022 ketika saya menjadi wali kelas 4 SD. Praktik baik yang saya lakukan adalah pembelajaran dengan model role play untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Bapak Ibu guru pasti tidak asing lagi dengan model pembelajaran seperti ini. Ya, ini adalah pembelajaran daring yang pernah kita lakukan pada masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring yang dilakukan cukup lama membuat peserta didik saya saat itu kurang memiliki motivasi dalam belajar. Mereka lebih senang bermain. Hal ini juga saya temui di kelas pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Masalah inilah yang membuat saya memfasilitasi peserta didik saya saat itu untuk belajar sambil bermain. Tantangan yang saya hadapi saat itu adalah motivasi belajar dari peserta didik yang kurang pasca pembelajaran daring dan juga keterbatasan waktu dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah merancang model pembelajaran role play yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar sambil bermain. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok memilih aktivitas ekonomi yang akan diperankan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mereka kemudian melakukan perannya masing-masing. Peserta didik antusias dalam bermain peran aktivitas ekonomi. Mereka meminta agar permainannya diulang lagi. Setelah bermain peran aktivitas ekonomi, peserta didik menjadi aktif dan berani mengungkapkan pendapatnya dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Hasil pengerjaan tugas tertulis terkait materi aktivitas ekonomi juga jauh lebih baik. Guru harus mampu membuat peserta didik senang belajar. Ketika peserta didik merasa senang dalam kegiatan belajar, mereka akan mengalami belajar. Perasaan senang belajar akan secara alami meningkatkan motivasi dan fokus belajar peserta didik dengan sendirinya. Hal ini tidak saja berdampak baik pada akademik peserta didik, tetapi lebih dari itu, peserta didik akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sangat penting bagi seorang guru untuk mengetahui karakteristik dari peserta didiknya
Dengan demikian, guru dapat menemukan model pembelajaran yang sesuai dan efektif bagi peserta didiknya. Semoga praktik baik ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.